Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum memulai materi yang akan Bapak sampaikan, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi anak-anakku yang punya buku cetak, silahkan bisa dilihat di halaman pertama tentang Khalifah Utsman bin Affan. Materi yang Bapak sampaikan ini hanya mengupas sedikit dan ringkasan saja. Untuk lebih lengkapnya silahkan bisa dilihat di buku cetak masing-masing. Oke, langsung saja Bapak akan menyampaikan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Pada pertemuan ini, Bapak akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan, dimulai dari silsilah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Mekah. Ayahnya bernama Affan bin Abu Ash dan ibunya bernama Urwah binti Al-Baidah. Garis keturunan Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad SAW bertemu pada Abdul Manaf. Yang kedua, kepribadian Utsman bin Affan. Ia memiliki sifat dermawan, murah hati, suka membantu, lembut, sabar, tekun, dan yang terakhir pemalu. Peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Ia masuk Islam atas ajakan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau ingin lebih dalam mengenal tentang agama Islam. Saat itu sedang terjadi peristiwa Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah atau 631 Masehi, dan Utsman bin Affan menyumbangkan 950 ekor unta, 100 ekor kuda, dan uang 1000 dinar. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah untuk penunjukan dan pengangkatan khalifah selanjutnya. Dari musyawarah tersebut, terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti selanjutnya, menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Jasa-jasa beliau setelah masuk Islam dan menjadi khalifah diantaranya pembangunan Masjid Nabawi di tahun 29 Hijriah, pengumpulan dan penulisan Al-Quran, perluasan wilayah kekuasaan Islam, membentuk armada laut, kebijakan di bidang pemerintahan. Akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan banyak terjadi fitnah dikarenakan kebijakan Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat pemerintahan.
pengangkatan Marwan bin Hakam yang sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. Yang ketiga, kemurahan hati Utsman bin Affan pada Marwan bin Hakam membuat banyak orang melakukan kerusuhan di daerah. Dan yang terakhir, kaum munafik menyebarkan fitnah dan hasutan. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan wafat karena terbunuh dalam suatu peristiwa pemberontakan akibat fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun, tepatnya pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Ia memiliki sifat dermawan. Ia menyedekahkan sebagian hartanya yang dimilikinya karena harta adalah titipan Allah yang harus diberikan kepada yang berhak. Yang kedua, ia memiliki sifat rendah hati, ditunjukkan dengan pakaian yang dikenakannya yang tidak pernah memakai pakaian-pakaian yang mewah. Dan beliau memiliki sifat pemalu. Malu termasuk akhlak Islam. Utsman bin Affan sangat pemalu terhadap Allah. Malu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, berikutnya tentang evaluasi. Pada evaluasi hari ini, yang pertama, sebagai absensi silahkan tulis di kolom komentar dengan format tagar nama lengkap, tagar kelas. Yang kedua, silahkan kalian lihat di deskripsi, klik link dari Google Form, kemudian isi, pilih jawaban yang kalian anggap paling tepat. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.